Yang membedakan Kin Donat dengan usaha donat lainnya di sini, pertama saya sendiri ada background nutrisionis ya. Jadi dalam mulai proses tahap awal pembuatan donat, kita bikin sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari nutrisionis. Mulai dari pemilihan bahan yang berkualitas, kita cek masa kadaluarsanya, hygiene sanitasi proses pembuatannya, kemudian bahan-bahan yang sekiranya memang tidak diperbolehkan dijual beli kita cut, kemudian kita menggunakan bahan-bahan yang memang berkualitas bagus. Jadi Kin Donat ini awalnya dimulai pertengahan 2017, tapi itu masih dalam tahap coba-coba sebenarnya. Terus akhir 2017 kita coba iklan untuk jual dan alhamdulillah responnya cukup bagus. Jadi di awalnya mungkin terkesan agak iseng ya, karena anak-anak suka dengan donat, saya suka dengan donat. Kemudian kita coba bikin donat, kita cari resep-resep sendiri, kita coba sendiri 1, 2, 3 kali gagal, cukup lama untuk gagal bahkan berbulan-bulan, sampai akhir tahun 2017 itu kita baru menemu yang ini kayaknya sudah pantas atau layak untuk kita jual. Kemudian semakin kesini kita semakin belajar lagi, kita semakin ketagihan, penasaran dengan donat. Kenapa sih kok donat itu unik menurut saya? Karena susah sekali bikinnya. Waktu kita berhasil itu rasanya seneng banget gitu. Jadi akhirnya kita ketagihan dan suami mulai enjoy dengan donat. Konsumen juga puas. Kita kembangkan lagi lebih baik dan lebih baik. Produksi dari Kin Donat itu sendiri dimulai dari kita penimbangan bahan baku. Mirip seperti pembuatan donat yang lain. Kemudian kita mulai dengan proses mixing. Kita menggunakan mixer. Kemudian setelah mixing, scaling dan rounding kita timbang. Kira-kira kita mau jual dengan donat dengan ukuran besar atau kecil. Nah, nanti kita timbang, kemudian kita bulatkan atau kita rounding. Setelah itu kita proofing. Proofing itu mendiamkan donat sejenak biar rileks. Setelah didiamkan, kita proses cetak. Donat kita cetak, kemudian kita istirahatkan lagi, kita proofing lagi sampai siap goreng. Terakhir kita goreng selesai, kita tunggu dulu jeda agar agak dingin, kita mulai menyiapkan proses topping. Untuk pengembangan menu sendiri, kita dulu awalnya dengan topping yang manis ya, donat-donat dengan topping yang biasanya. Kemudian kita coba kembangkan dengan donat topping sayuran mix protein. Agar lebih sehat dan gurih, kita coba tambahkan sayuran dengan protein hewani dari sosis dan putihan telur. Nah, putihan telur ini sendiri menggunakan sisa dari kuning telur saat membuat adonan donat. Nah, jadi kita daripada terbuang, kita gunakan dalam topping Kin Donat pizza. Topping di sini disesuaikan dengan keinginan customer. Customer pengen topping apa? Misalnya ada yang tanpa coklat, ada yang tanpa strawberry. Kemudian jika sudah, kita masukkan ke box. Boxnya kita ada beberapa macam, ada yang isi 6 kecil, ada yang besar, ada juga yang jumbo. Jadi kita sesuaikan dengan konsumen pengen apa. Kalau misalnya mini atau 12 mini, kita sudah ada boxnya, kita masukkan ke dalam box, lalu kita susun ke box besar, kemudian kita delivery. Kita juga pernah mencoba membuat nilai gizi dari donat itu sendiri. Jadi kalau kita makan satu donat dengan ukuran mini atau ukuran sedang atau ukuran besar, itu kita tahu kita udah makan seberapa banyak kalori sih dengan donat yang ukuran segitu gitu. Jadi harapan kedepannya Kin Donat ini bisa mempunyai ruang produksi yang lebih besar, sehingga kita bisa membuat kapasitas donat yang lebih banyak. Kemudian kita juga pengen mendirikan beberapa outlet yang tersebar di wilayah Jogja. Jadi tidak hanya di sekitar sini saja, tapi kita juga bisa menyebar agak luas sehingga masyarakat juga mengenal Kin Donat itu sendiri.